Saya sekedar mau kasih informasi Ibu ya, Pak ya. Pak, Bu, Wali Songo itu saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, di antaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa Al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok. Nasab Wali Songo mereka mau obok-obok. Saudara, kurang ajar. Dari dulu saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu-membahu menyebarkan Islam. Betul, betul. Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya berdobok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadhimi, Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadhim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya? Yang katanya turunan Musa Al-Kadhim, anak yang mana? Di situ ditulis, saudara, bahwa Wali Songo turunan Karijam, anak Imam Musa Al-Kadhim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Karijam. Dari mana itu Karijam, saudara? Ini orang Masya Allah, saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah, ini orang lebih bahaya lagi, saudara. Dia pakai bin bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman, bin Sarman. Dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain. Nasab dibekal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali. Dia mau pinnya ke ibu, ke kakek, saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam, saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra, saudara. Al-Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulullah, saudara. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, ana abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyel. Udah gitu katanya, enggak Habib. Dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak? Tadi Habib Agil nanya sama saya, Habib, kok tesis begitu disebut tesis ya Habib? Jangan bingung, tesis dikatut, nasab aja dikatut. Kira-kira jelas gak? Tapi saya nggak kaget. Gerombolan ini punya guru besar. Guru besarnya bisa ngomong bahasa semut. Hancur. Kacau tidak? Gue nggak mau kalah. Gue bisa ngomong sama kembang. Plap. Lu paham nggak? Nggak paham bahasa kembang. Gue bisa ngomong sama apa? Sama botol gue bisa. Lu paham nggak? Cuman botol yang paham. Masyarakat mau dibodoh-bodohin. Ngomong bahasa jin, ngomong bahasa semut. Pala lu PA. Paham nggak? Habib, hati-hati Habib. Nanti kalau Habib bicara begini, Habib disantet. Santet sono. Panggil tukang santet. Jangan bintang 4, bintang 12. Saudara, jangan percaya lu begini-begini. Lu percaya gak sih lu? Percaya gak? Gue ngomong bahasa kembang, lu percaya gak barusan? Percaya gak? Tega banget lu.
Udah kampanye di sini lu masih nggak percaya sama gue. Masya Allah, Bu. Orang ngomong dengan bahasa semut, Bu. Percaya, Bu? Percaya enggak? Percaya enggak? Ini semua yang ada di sini saya tanya, percaya enggak? Masya Allah, kira-kira jelas ya. Udah ceramahnya segitu aja dah. Pusing kalau gue terusin nih. Bukan perut lapar. Ntar nasi keburu dingin. Belum sholat zuhur lagi, betul? Masya Allah, udah lanjut. Katanya lapar. Tunggu. Gue mau tanya kitab dulu, gue mau ngomong ke kitab. Blep. Dia jawab, dia bilang, Bib, lanjutin sedikit. Urusannya viral lagi nih. HP Prisik bisa bahasa kembang, bahasa botol, bahasa kertas. Alhamdulillah. Ini kira-kira nama saya hari ini terang. Sadayana ngertos. Betul. Saya mau tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada Ba'alwi. Betul. Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul. Begitu saya minta dari Sabang sampai Merauke, rekam. Lu. Awas lu gak sebar lu. Pokoknya yang ngerekam gak disebar, gua doain biar pantatnya bisulan. Iya bukan, ngerekam, disebar enggak, betul. Rekam, sebar. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada. Pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta Ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama. Semuanya. Jangan berikan ruang. Jangan berikan kesempatan. Jangan berikan mimbar. Jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Wak. Apapun bentuknya saudara. Jangan hina keluarganya. Jangan hina istrinya. Jangan hina sahabatnya. Apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan. Enggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib enggak maksa. Orang mau percaya silakan, enggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi enggak percaya saudara. Enggak. Habaib tidak ada masalah. Mau diakui enggak diakui saudara. Kami tetap mengatakan bahwa datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada. Tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak, mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Mereka enggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka enggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat saudara. Hati-hati.
ulama dan habaib saudara di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Betul? Takbir. Makanya habaib dan kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum. Banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat saudara. Tapi memfitnah pondok pesantren tempat mesum biadab. Tujuannya apa? Supaya orang udah ke pesantren. Supaya orang gak percaya sama kiai. Ah kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Ah kiai apa? Tuh kiai di sana berbuat maksiat. Ah kiai apa? Dia pengen cabut kepercayaan umat kepada kiai, saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat tidak percaya lagi sama habaib? Gampang. Cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah, ini politik begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama. Siap bersatu dengan kiai. Siap bersatu dengan ajengan. Siap bersatu dengan habaib. Takbir. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Haul Gresik, lautan manusia saudara. Ternyata habaib masih makin dihina. Acara haulnya makin membludak yang datang. Betul? Betul? Termasuk ini hari di sini. Saudara, di sini tadi dari depan memasuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gue 4. 1 kempes masih ada 3. Lu sih mendesak-desakan lagi loh. Orang Habib jalan kasih jalan. Betul? Betul. Ini untung Habib Agil gantungnya 3. Tadi repot juga jagain saya. Ternyata di sini kita lihat. Habaib makin difitnah, makin dihina. Umat makin berduyun-duyun datang. Menunjukkan cintanya kepada habaib. Betul? Betul? Makanya saya ajak. Pokoknya ada haul-haul kiai-kiai. Haul ajangan-ajangan. Haul habaib-habaib penuhi saudara. Karena kalau ini penuh. Habaib ulama tidak bisa diadu. Maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan berial. Mereka akan mati berdiri. Mereka akan mati dalam kehinaan. Mereka orang-orang yang mati saudara dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya tutup ini semuanya. Siap bersatu? Siap berjuang? Siap bersama? Cinta tidak kepada kiai? Cinta tidak kepada ajengan? Cinta tidak kepada habaib? Cinta tidak kepada ba'alwi? Takbir! Jadi kalau Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir dibilang nasabnya palsu, berarti warisnya semua palsu. Kurang ajar nih mereka nih. Berarti ba'alwi habaib di Indonesia semua palsu saudara. Berarti imam-imam besar, para ulama aulia ribuan jumlahnya saudara. Dari keluarga besar Al-Aidrus, dari keluarga besar bin Syahab, dari keluarga besar Al-Attas, dari keluarga besar Al-Habsyi, dari keluarga besar Al-Jufri, dari keluarga besar bin Smith, dari keluarga besar macam-macam. Ribuan ulama, ribuan aulia. Berarti mereka semua nasabnya palsu. Mereka semua bohong. Hati-hati saudara. Habaib berpegang teguh kepada hadis Nabi. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tidak menisbahkan silsilahnya kepada ayahnya, dia mal'un.
Makanya kasih tahu tuh, bin Sarman suruh bin Sarman, jangan dirubah. Bapaknya Sarman, bapaknya Sarman. Cuman saya nggak tahu perkawinan Sarman sama ibunya apakah dikisahkan dalam kitab yang sejaman. Saya nggak paham. Nah kalau belum dicatat, buru-buru dicatat, buru-buru dicatat. Catat, ente punya kakek, ente punya kakeknya lagi catat. Periksa, adakah kitab sejaman yang nyatet itu semua? Ya kalau nggak ada kitab sejaman, yang buku nikah lah, buku nikah. Anggap buku nikah kitab sejaman juga, betul? 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 Lu paham gak sih gue ngomong? Paham? Ngerti? Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua yuk kita bersatu, jaga. Sebab kalau dikatakan nasab Ba'alwi ini semua palsu, itu imam-imam besar yang kita sebut termasuk ratib yang kita baca. Sahibul ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman, Al-Attas, Sahibul ratibul Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi, Al-Haddad, berarti palsu semua saudara. Bukan itu saja saudara. Supaya Anda tahu ulama-ulama Indonesia. Saudara, ulama-ulama Indonesia banyak yang berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di kota Mekah, saudara. Wa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru-gurunya banyak dari kaum Ba'alwi, saudara. Jadi hati-hati. Kalau kita ingin menyerang nasab Ba'alwi, berarti guru-guru kita, kakek guru kita, sanad ilmunya yang nyambung ke Ba'alwi, semuanya menjadi nasab yang jelek, saudara. Jadi ini bukan soal nasab darah saja. Ada juga penisbahan ilmu. Ada sanad nasab, ada sanad ilmu. Saudara, ulama-ulama Jakarta, Bogor dan sekitarnya itu banyak dulu belajar sama Habib Utsman bin Yahya. Nah kalau Habib Utsman bin Yahya sekarang difitnah antek penjajah, Habib Utsman bin Yahya difitnah Habib Arsu. Artinya ulama-ulama Jakarta dan sekitarnya yang baca kitab sifat 20, yang mengajarkan sifat 20, yang guru-gurunya belajar Habib Utsman, sanad ilmunya, sanad antek penjajah, kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, saya tanya sekarang, kalau gitu serangan begitu bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Nah, saya minta kepada para habaib yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD RI, kalian jangan diam. Panggil itu Kapolri. Panggil itu Kapolri, tanyakan, kenapa laporan kami ke Mabes Polri ditolak? Kita sudah lapor, saudara. Semua pegang nasab kita laporkan. Saya bentuk tim pengacara. Saya bentuk Muhyiddin dan Ba'alwi menjadi pelapor. Saudara, semua kita laporkan. Tapi ditolak oleh Mabes Polri. Maka itu saya minta, hei para habaib yang ada di DPR RI, yang ada di DPD RI, panggil Kapolri, panggil. Kenapa para pegang nasab yang menghina Ba'alwi, menghina kiai, menghina ulama, bahkan mengancam mau sweeping Ba'alwi? Kenapa laporan kami ditolak? Kenapa tidak diproses hukum? Apa mereka kalian bayar? Apa mereka itu justru dibentuk oleh kalian? Tanda. Kira-kira jelas tidak? Kayaknya lu rekam. Kalau lagi direkam lagi lah. Sampai ini rekaman saudara. Kepada para anggota DPR, sayang Habib Agil nggak di DPR RI. Kalau Habib Agil di DPR RI, Habib Agil yang sudah teriak ini saudara. Saya ingat betul. Dulu ada peristiwa di 2016-17 saudara. Saya mau dibunuh oleh ormas gerombolan gembel saudara. Dulu kalau nggak salah namanya GMBI. Saya lagi makan sama istri di sebuah restoran di Bandung. Dia siapkan pasukan untuk menyerbu restoran tersebut, saudara. Subhanallah. Hanya selang beberapa detik, istri saya ngajak pulang, Beb, pulang yuk. Hanya rasa nggak enak nih. Ya sudah, yuk kita pulang. Naik mobil semua. Begitu sudah naik ke mobil, ada satu laskar ketinggalan. Kita berangkat semua, saudara. Baru berangkat beberapa detik, ratusan orang datang. Bawa parang, bawa golok, bawa segala macam senjata tajam, bawa besi, bawa kayu. Babak belur laskar yang dihajar, saudara. Patah tangannya.
babak belur, saudara. Habib Agil waktu itu masih anggota DPRD. Oh, ngamuk besar, saudara. Protes sama Kapolda, protes sama Kapolres, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena gara-gara kejadian itu umat marah. Di mana-mana di Jawa Barat, kantor GMBI dibakar-bakarin sama umat, saudara. Termasuk di Ciampea. Dengar gak dulu kabarnya? Dengar tidak? Di Ciampea kiai-kiai marah, santri turun. Dihancurin itu. Semua kantor preman-preman tersebut, saudara. Santri kiai yang ngancurin kantor preman ditangkap polisi. Saudara, yang mau bunuh saya dan keluarga dibiarkan. Unyil. Saya tanya, penegakan hukumnya kacau tidak? Kacau tidak? Habib Agil turun saat itu, saudara. Habib Agil turun untuk menyelamatkan semua, yaitu santri-santri kiai se-Jawa Barat, agar tidak disentuh oleh siapapun. Bahkan beliau berani menantang, saudara. Kalau santri-santri kiai terus dikejar, maka jangan salahkan. Saya yang akan minta kepada Habib Rizik, kerahkan itu semua laskar, serbu mereka di mana saja berada, saudara. Takbir. Jadi perjuangan Habib Agil real. Nah, mudah-mudahan besok bisa di DPR RI. Supaya suaranya lebih kencang. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan nanti ada nanya, Habib kok nggak dilaporin? Apa bilang nggak dilaporin? Kita udah lapor, saudara. Saya kumpulin itu laporan dan nggak diterima, saudara. Saya laporin, setiap ada kejadian kita laporin. Udah gitu pakai ngancam, mengajak masyarakat. Ini ajakan udah berbahaya, melanggar hukum. Mestinya ditangkap, saudara, oleh Polri tanpa perlu ada pengaduan, saudara. Diancam, ayo masyarakat, kita sweeping itu yang namanya Pak Alwi. Sweeping itu orang-orang Arab-Arab jangan. Sweeping itu habaib. Kurang ajar. Dia ngajak masyarakat untuk men-sweeping habaib. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Saya sudah tantang di mana-mana mereka. Saya kemarin ke Jawa Timur. Saya mau ke Jawa Tengah. Besok saya mau keliling Jawa Barat. Ayo lu sweeping gua. Di mana lu sweeping gua? Di mana lu sweeping? Ayo sweeping, jangan ngomong doang. Jangan omong-omong doang. Lu tahu omong-omong? Jangan ngebacot doang, jangan. Kalau berani, ayo sweeping. Oh, mereka ngancam. Kita akan siapkan pasukan berani mati. Gue siapin pasukan berani matiin. Tuh ketawa lu. Ada pasukan berani mati. Kalau nggak dimatiin, kesian nggak? Kesian nggak? Nah, kita bikin pasukan berani matiin. Pasukan berani mati, matiin. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya semua di sini nih. Siap bagi jadi pasukan berani matiin? Siap jadi pasukan kiai? Siap jadi pasukan habaib? Siap jadi pasukan ba'alwi? Siap usir para beganasab? Siap usir para pengadu domba umat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baiklah kawan, setelah panjang lebar pengosan, ini paru-paru sisa 2 nih. Udah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan berkah ya kawan. Semua bisa paham, siap bersatu, siap berjuang, dan ada kabar gembira, saudara. Itu yang kemarin pada ngerjain habaib, pada ngerjain kiai, pada ngerjain pejuang Islam, saudara. Sekarang dia media lagi pada berantem. Dia media lagi pada setan berantem. Kalau setan berantem, lu jangan pisahin. Kalau lu pisahin, lu jadi setan. Kira-kira jelas gak? Adu domba hukumnya haram. Adu manusia haram. Adu setan wajib. Makanya kalau setan lagi berantem, lu jangan sok jadi pahlawan. Jangan, kira-kira jelas gak? Setan lagi berantem, lu komporin lagi. Gelar tikar, sediain kopi, ngopi, makan roti, nonton. Setuju tidak? Gak ada yang nanya, Beb, ini karomahnya siapa? Jawabnya, ini karamatul muslimin, saudara. Bagaimana tidak? Umat Islam di mana-mana pada baca sholawat asrilin, saudara. Di masjid, di pesantren, di majelis taklim, di mimbar-mimbar, di tablik-tablik. Mereka mana-mana baca sholawat asrilin zalimin. Zalimin.
Diterima oleh Allah, saudara. Zalim lagi pada berantem. Zalim lagi pada main buka-bukaan rahasia. Zalim lagi main jorok-jorokan. Nah, kita bagaimana? Tambahin, jorokin semuanya. Setuju gak? Berarti doa umat diterima tidak? Bagus tidak? Bersyukur tidak?